Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Al-Umur Al-Manhi Anha, perkara-perkara yang dilarang. Bab berikutnya, babu tahrimi sabbil muslim bi ghairi haq. Bab diharamkannya mencaci seorang muslim tanpa hak. Isyarat bahwasanya kalau ada hak untuk mencacinya tidak jadi masalah. Seperti seseorang dicaci kemudian dia membalas, maka hukumnya boleh selama dia membalas sesuai dengan kadar dia dizalimi. Dan di sini disebut sab itu mencaci, merendahkan, menghina. Ini semua masuk dalam perkataan sabbun, ya. Mencela, merendahkan, menghina, nyinyir, ini semua termasuk dari makna mencela. Mencela, mencaci, memaki, ya. Dan bedanya kalau sabbun itu di hadapan orang yang kita cela. Beda dengan ghibah. Kalau ghibah di belakang dia tidak ada, kemudian kita merendahkannya, menghinakannya, menjatuhkan harkat dan martabatnya. Adapun sab yaitu di depan dia. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan satu ayat. Itu qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa hak, yaitu tanpa sebab yang mereka lakukan. Ya, disakiti, ini umum, disakiti dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dan di antara bentuk menyakiti orang lain adalah dengan perkataan. Dan bahkan terkadang menyakiti dengan perkataan lebih berat daripada menyakiti dengan fisik. Seperti perkataan seorang penyair, jarahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Bahwasanya luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa diobati, adapun luka yang disebabkan sayatan lidah terkadang tidak bisa diobati. Oleh karenanya menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat dengan lisan termasuk larangan dalam ayat ini. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, mengganggu kaum mukminin kaum mukminat bi ghairi maktasabu, tanpa ada sebab yang dilakukan oleh kaum mukminin dan kaum mukminat, faqad ihtamalu, maka mereka itu yang menyakiti tersebut telah memikul buhtanan, memikul kedustaan, wa itsman azima, dan dosa yang nyata, dosa yang besar. Maka ini menunjukkan bahaya jika seorang menyakiti kaum mukminin yang lain, karena Allah mensifati dengan itsman mubina, dosa yang nyata, dosa yang besar. Maka hati-hati dalam kehidupan ini kalau kita menyakiti orang lain, terutama kalau kita menyakiti orang lain dengan perkataan, dengan menuduh yang dia tidak lakukan. Ini lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Nuduh yang tidak lebih berbahaya lagi, ya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis. Hadis yang pertama, wan Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, sibabul muslim fusuqun, mencaci maki seorang muslim, merendahkan, menghinakan, menyinyir, mencela adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, adapun memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah sallallahu membedakan antara mengganggu dengan ucapan dengan memerangi yang bisa menimbulkan pembunuhan. Kalau qitaluhu, memerangi muslim yang lain tanpa hak, apalagi sampai dia terbunuh, maka ini merupakan kekufuran, maksudnya kufur kecil.
bukan kufur keluar dari Islam atau disebut dengan kufur amali. Karena kekufuran ada dua, ada yang disebut dengan kufur akbar atau disebut kufur i'tiqadi, itu kufur keyakinan, dan ada yang kufur yang kedua namanya kufur asghar, kufur kecil atau disebut dengan kufur amali. Namun dinamakan kufur asghar, kufur kecil, bukan berarti dia dosa kecil. Dia juga dosa besar. Hanya saja disebutkan kecil dan besar untuk membedakan. Kalau besar mengeluarkan dari Islam, kalau kufur kecil tidak keluar dari Islam tapi dosa besar. Ini sama dengan pembagian misalnya syirik akbar, syirik asghar. Dua-duanya dosa besar. Cuma dibedakan besar dan kecil buat apa? Kalau syirik akbar mengeluarkan dari Islam, menjadikan pelakunya murtad, adapun syirik asghar tidak. Cuma itu dosa besar. Demikian juga nifak, kemunafikan terbagi dua. Ada nifak akbar, nifak asghar. Nifak akbar yaitu nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, kemunafikan yaitu seperti dirinya benci dengan Islam tapi KTP-nya Islam. Yang kedua disebut dengan nifak amali, kemunafikan amali atau nifak asghar, yaitu orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan sifat-sifat orang munafik, seperti kalau berbicara selalu dusta, kalau berjanji selalu menyelisihi, kalau ada kesepakatan maka dibatalkan, ya. Dan kalau bersengketa maka curang, culas, maka itu dosa besar tapi dia tidak menjadikan kufur. Jadi ada perbedaan atau pembagian di kalangan para ulama, kufur akbar, kufur asghar, syirik akbar, syirik asghar, nifak akbar atau kemunafikan besar dan kemunafikan apa? Kecil. Semua yang akbar terkait dengan akidah biasanya, ya. Dan penyamaan besar dan kecil ini bukan berarti yang kecil dosa kecil, bukan. Tetapi tetap dosa besar, hanya saja untuk membedakan mengeluarkan dari Islam atau tidak. Contohnya di sini kata Rasulullah SAW, sibabul muslim fusukun, mencela muslim yang lain adalah kefasikan. Kefasikan dosa besar. Kemudian wa qitaluhu kufrun, memeranginya apalagi sampai membunuhnya adalah kekufuran. Apakah seorang kalau membunuh muslim yang lain menjadi keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Tetapi dia melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah setelah aku meninggal kalian kembali kufur, di mana sebagian kalian membunuh yang lainnya. Kembali kufur sini maksudnya kata para ulama adalah kufur asghar. Maka semua dosa yang dinamakan dengan kekufuran, meskipun dia adalah kufur asghar, dia adalah dosa besar. Saya ulangi, semua dosa yang dinamakan dengan kekufuran, meskipun dia yang dimaksud adalah kufur asghar, maka dia tetap dosa besar. Ada beberapa dosa-dosa yang bukan merupakan kufur akbar, tapi dia merupakan kufur asghar, dinamakan oleh Nabi dengan kufur. Contohnya ini, membunuh orang lain disebut dengan apa? Kufur. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah sepeninggalku kalian kembali kufur. Maksudnya kufur asghar, di mana kalian membunuh satu dengan yang lainnya. Ini adalah dosa besar. Di antara bukti dia disebut dosa besar karena dia dinamakan dengan apa? Kekufuran. Contohnya lagi seperti mencela nasab dan meratapi mayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang tetap ada pada masyarakat, yang keduanya merupakan kekufuran. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, mencela nasab orang lain. Yang kedua adalah an-niyaha 'alal mayyit, meratapi mayat. At-ta'nu fin nasab maksudnya meragukan nasab orang lain tanpa bukti atau merendahkan nasabnya, kamu dasar suku ini, dasar suku anu, ya. Ini namanya merendahkan apa? Nasab. Ini disebut oleh Nabi kekufuran. Berarti dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Tapi kufurnya asghar atau akbar? Asghar. Sama an-niyaha 'alal mayyit, meratapi mayat, ya. An-niyaha 'alal mayyit, meratapi mayat, terutama ibu-ibu, ada yang meninggal kemudian meratapi mayatnya. Rasulullah mengatakan an-naiha illam tatub, kalau seorang wanita yang meratapi mayat tidak bertobat, maka dia akan dibagikan pada hari kiamat, kemudian dipakaikan jarab, ya, pakaian baju neraka, baju dari api dan mantel yang terbuat dari api. Berarti meratapi mayat hukumnya dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena
karena dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala dan dinamakan kufur oleh Nabi. Tapi kufur kecil atau kufur akbar? Kufur kecil. Di antara dosa juga yang disebut dengan kufur, ini ibu-ibu tolong dengar baik-baik, yaitu tidak mensyukuri suami. Berarti sudah dengar baik-baik ya. Kata Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW menasihati para ibu-ibu, kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah, sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada wanita berkata, lima ya Rasulullah, kenapa kami wanita banyak penghuni neraka jahannam? Kata Nabi, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian kufur kepada suami. Nah, sebagian ulama disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sebagian ulama menyatakan ketika Rasulullah menamakan perbuatan wanita yang tidak mensyukuri suami dengan kekufuran, berarti dia dosa besar. Buktinya terancam masuk neraka. Gara-gara kufur kepada suami, tidak bersyukur misalnya tidak patuh, tidak terima kasih kepada suami, bentak-bentak suami, ngangkat suara dan macam-macamnya, maka ini dosa besar menyebabkan wanita masuk neraka jahanam. Jadi semua dosa-dosa yang disebut dengan kekufuran, meskipun dia kufur asghar, maka dia merupakan dosa besar. Paham ibu-ibu? Paham. Tadi kita sebutkan ada 4 amal yang disebut kufur kecil. Apa saja? Membunuh. Yang kedua, mencela apa? Nasab. Yang ketiga, meratapi mayat. Yang keempat, ibu-ibu apa? Ibu-ibu yang paham. Yang keempat apa? Masya Allah, tidak bersyukur sama suami. Dalam tanda kutip tidak tahu diri. Harusnya bersyukur sama suami. Tapi di sini Rasulullah SAW membedakan, dua-duanya merupakan maksiat, tetapi mencela muslim yang lain masih di bawah maksiatnya, karena maksiat bertingkat-tingkat. Maksiat bertingkat-tingkat, sebagaimana ketaatan juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Maka Rasulullah SAW membedakan, kata Rasulullah SAW, sibabul muslim fusukun. Mencela muslim yang lain adalah kefasikan, maksudnya dosa dan dosa besar. Tetapi yang lebih parah lagi, wa qitaluhu kufrun. Memerangi muslim yang lain, apalagi karena memerangi itu bisa sampai membunuh, maka itu adalah kekufuran. Dua-duanya dosa besar, tetapi kekufuran atau membunuh lebih besar dosanya. Dari sini seorang berusaha menjaga lisannya, tidak mencela yang lainnya. Kalau tidak ada hak dia untuk dicela, enggak usah cela. Kalau dia berhak untuk dicela, boleh kita cela, ya. Tapi kalau tidak berhak untuk dicela, maka tidak boleh kita mencela orang lain, merendahkannya, menghinakannya, karena kita terjerumus dalam kefasikan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Dzar berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekafiran. Itu dia berkata, wahai fasik, wahai kafir. Fasik itu maksudnya apa? Pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar disebut apa? Fasik. Kalau melakukan dosa kecil tidak disebut fasik. Kapan seorang boleh disebut fasik? Jika dia melakukan apa? Dosa besar. Suka minum khamar, suka berzina, suka riba. Ini orang fasik. Ya, orang fasik. Maka kata Nabi, tidaklah seorang menuduh saudaranya dengan dipanggil ya fasik, wahai si kafir, illa taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Maka statementnya tersebut, pernyataan tersebut akan kembali kepada dirinya jika ternyata saudaranya yang dia tuduh tersebut ternyata tidak demikian. Maka ini sangat berbahaya. Seorang hati-hati dalam memberi gelar-gelar kepada saudaranya. Jangan sembarang, ya. Mengatakan wahai sang pendusta, ternyata tidak, saudara tidak berdosa. Bisa kembali kepada dia. Dialah sang pendusta. Menuduh saudaranya dengan tuduhan tidak. Wahai si fasik, ternyata saudaranya tidak fasik.
maka kefasikan tersebut tertempelkan pada dia. Apalagi mengatakan wahai kafir. Wah, ini ngeri lagi. Ternyata saudaranya tidak kafir, maka kembali kepada dia. Maka sungguh di antara dosa besar yang sangat berbahaya adalah mengkafirkan atau menuduh saudaranya kafir tanpa hak. Kalau mencela saja itu dosa besar, apalagi menuduh dia apakah kafir. Makanya al-Khawarij, apa dosa mereka? Dosa mereka adalah mengkafirkan sama kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan hum kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Bukan penghuni neraka saja. Rasulullah SAW mengatakan hum kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Kenapa anjing-anjing? Karena anjing suka mengganggu, menggonggong, menggigit. Ada yang mengatakan mereka di neraka dirubah wujudnya menjadi anjing. Ada yang mengatakan dikatakan anjing-anjing karena sikap mereka yang sering menggonggong dan menggigit. Apa kesalahan Khawarij? Yaitu mengkafirkan kaum muslimin. Padahal ibadah mereka luar biasa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalau kalian lihat salat mereka, kalian akan minder, meremehkan salat kalian sendiri. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalau kalian bandingkan puasa kalian wahai para sahabat dengan puasa mereka, kalian akan merasa minder. Ya, karena memang orang-orang Khawarij sangat rajin beribadah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka suka baca Quran. Mungkin mereka juga hafal Quran, tetapi Quran tersebut tidak melewati kerongkongan mereka, tidak melewati selangkangan mereka. Artinya tidak masuk ke hati. Padahal mereka orang Arab ketika di zaman tersebut. Mereka ngerti bahasa Arab, tapi mereka tidak bisa menafsirkan dengan tafsir yang benar. Ngerti bahasa Arab, mereka orang Arab, tapi tidak bisa menafsirkan Al-Quran dengan benar, sehingga Rasulullah mengatakan Al-Quran yang mereka baca tidak masuk ke dalam dada mereka, cuma sampai di kerongkongan saja. Yamrukuna minad din, mereka keluar dari agama, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti anak panah yang masuk di hewan buruan kemudian menembus lepas. Jadi kalau ada anak panah dipanahkan misalnya lagi berburu kelinci, masuk ke kelinci kemudian lepas. Seakan-akan tidak ada daging yang nempel di anak panah tersebut, yaitu benar-benar keluar dari agama. Sehingga para ulama berselisih, apakah Khawarij kafir atau tidak? Yang benar mereka tidak kafir. Kenapa? Ketika mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib tidak mensifati mereka dengan orang kafir. Harta mereka tidak dijadikan ghanimah dan anak istri mereka tidak dijadikan tawanan. Tapi mereka adalah orang-orang muslim yang salah berpemahaman. Tetapi mereka ini terjerumus dalam dosa besar orang Khawarij. Kenapa? Karena mudah mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga ketika itu mereka ujub dengan amalan mereka. Sehingga mereka kemudian mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, dan mereka mengkafirkan Al-Hakamain, dua orang yang merupakan delegasi dari masing-masing, Ali maupun Muawiyah. Delegasi Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari, dan delegasi dari Muawiyah untuk berdamai adalah Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian mereka berkata, mereka berdua kafir dan siapa yang setuju dengan keputusan mereka berdua semuanya kafir. Sehingga mereka mengkafirkan membabi buta. Ini bukan perkara sepele mengkafirkan kaum muslimin. Padahal ibadah mereka luar biasa. Makanya sebelum Ali memerangi mereka, Ali radhiyallahu anhu mengirim Ibnu Abbas untuk diskusi sama mereka. Ternyata benar ketika Ibnu Abbas datang kepada mereka, Ibnu Abbas pakai baju yang indah. Mereka mukanya pucat-pucat karena sering sholat malam, puasa. Dan mereka mengingkari, wahai Ibn Abbas, kenapa kau pakai baju yang bagus? Seakan-akan pakai baju bagus tidak boleh. Maka Ibn Abbas mengatakan, saya pernah lihat Rasulullah pakai baju bagus. Kenapa? Karena kejahilan. Mereka menganggap agama itu harus begini dengan barometer mereka. Yang masalahnya di zaman kita ini, ada kelompok-kelompok seperti ini yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Seperti misalnya Islam Jamaah, kasihan mereka itu, sebenarnya kasihan sama mereka. Terjebak dengan suatu pemahaman yang tidak baik sama imam mereka, kafir. Dan mereka harus seperti itu supaya bisa militan, kalau enggak militan.
Kalau ternyata semua di luar Islam jamaah juga masuk surga, tidak akan militansi. Tidak akan ada setoran duit ke atas. Sehingga mereka tidak mau mempertahankan bahwasanya di luar kelompok mereka harus kafir. Kasihan. Sungguhnya mereka terjerumus dalam dosa yang sangat besar, mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka menjalankan konsekuensinya, ya. Tidak mau sholat di belakang orang yang bukan golongan mereka. Kalaupun terpaksa sholat, harus niat sholat munfarid, bukan sebagai makmum. Ngeri. Sebagian mereka mungkin kalau beli barang tidak dibayar juga tidak jadi masalah. Ini kebodohan di atas kebodohan. Kebodohan di atas kebodohan. Ngibulin sesama muslim, tidak apa-apa. Ngibulin orang kafir aman. Mereka namakan dengan budi luhur. Gimana budi luhur ngibulin orang? Intinya, sebagian saudara-saudara kita seperti di Islam jamaah, mereka terjerumus dalam dosa yang mengerikan, di mana mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Padahal Nabi mengatakan jika kita berkata kepada orang lain wahai kafir dan tidak benar, kembali kepada kita. Pada kita. Karena untuk mengkafirkan orang butuh dalil yang nyata, butuh iqamatul hujjah, penjelasan. Kalau dia punya syubhat harus dibantah, baru kita boleh mengkafirkan. Meskipun dia terjerumus dalam kekufuran, tidak otomatis menjadi kafir. Intinya, dan ini tidak sembarang orang yang bisa melakukannya, tentunya para alim yang mengerti akan hal tersebut. Tapi ini saya ingin mengingatkan bahwasanya jika kalau kita bilang sama orang wahai fasik, kita mencela dia, berbahaya, apalagi kita bilang dia kafir. Tidak ada cercaan yang paling parah daripada kita bilang kamu kafir, paham? Oleh karenanya dosanya berbahaya. Dosanya berbahaya. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, al mutasabbani ma qala fa alal badi ma lam ya'tadil mazlum, rawahu Muslim. Kalau ada dua orang saling mencela, saling memaki, saling nyinyir, saling meremehkan, saling menjatuhkan, semua yang mereka berdua ucapkan akan kembali dosanya kepada yang memulai. Malam ya'tadil mazlum, kecuali yang dizalimi melampaui batas. Ada kajian saya. Jadi misalnya begini, si A dan si B, ini tadi istri, mohon maaf ya. Kalau istri semuanya darurat. Jadi kalau dua orang si A dan si B misalnya lagi duduk terus emosi, si A bilang, bangsat kamu. Si B jawab, kamu juga bangsat. Kamu brengsek, si B bilang kamu brengsek juga. Kamu monyet, kata si B, kamu juga monyet. Atau di bawahnya dikit orang hutan masih mending. Kamu orang hutan. Kamu anjing. Kemudian si B bilang kamu anjing juga. Setelah ini semua babi, monyet, dua anjing, dua monyet, dua bangsat, dua brengsek, 8 dosa ini semua kembali kepada si A. Kenapa? Karena dia yang mulai. Maki-maki di grup, brengsek kamu, ya kamu juga brengsek. Kamu anjing, ya kamu juga anjing. Kamu terus menerus. Sampai 100 makian, 100 dari A, 100 dari si B, semuanya kembali kepada A. 200 dosa semua ke si A. Dengan syarat si B tidak melanggar. Kalau B melampaui batas, maka yang lampauannya kembali kepada si B. Si A bilang kamu anjing, si B bilang kamu anjing rabies. Ada kelebihan rabies. Maka rabiesnya dosa kembali kepada si B. Karena dia membalas dengan melampaui batas. Adapun kalau membalas setimpal, maka itu boleh. Seorang dizalimi, maka dia boleh membalas setimpal dengan kezaliman yang dia alami. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Allah mengatakan jika kalian membalas, maka balaslah setimpal dengan apa yang kalian dizalimi. Tapi kalau kalian bersabar, tentu lebih baik bagi orang yang bersabar.
Kata Allah Subhanahu wa taala juga, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan perbaiki maka pahalanya di sisi Allah. Innahu la yuflihudz zalimin. Sungguhnya innahu la yuflihudz zalimun. Sungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim. Maka dalam hal membalas kezaliman, seorang ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memaafkan dan itu yang terbaik. Kemungkinan pertama dia memaafkan dan itu yang terbaik. Pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Kemungkinan kedua, atau saya bilang empat kemungkinan. Ya, saya bilang orang berbuat zalim, orang yang dizalimi, maka dia bisa bersikap dengan 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memaafkan dan itu yang terbaik, pahalanya sangat besar. Dan dia hidup juga di dunia nyaman. Dia tidak dendam, dia tidak mikir kenapa dia memaafkan. Dia bilang demikianlah kehidupan dunia, tidak lepas dari yang mencela dan tidak lepas untuk dicela. Jangankan saya, Nabi Muhammad SAW kata dia maksudnya dia berbicara tentang dirinya. Siapakah saya? Saya ini siapa? Ini untuk dia menghibur dirinya. Kamu siapa? Nabi Muhammad SAW saja yang sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, tidak luput dari cercaan. Jangankan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan makhluknya pun mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Yahudi bilang, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, kami yang kaya. Kata mereka, yadullahi maglulah, sungguhnya tangan Allah terbelenggu. Mereka mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bilang Allah habis ciptakan langit dan bumi 6 hari, hari ke-7 capek. Ini mencela atau bukan? Mencela. Mereka bilang Uzair adalah putra Allah. Mencela Allah, Allah tidak punya anak. Ya. Orang Nasara bilang Allah punya anak. Ini mencela, Allah marah. Kata Allah, mereka mencelaku. Yasubbuni ibnu Adam mencelaku. Yaqulun anna liya waladan. Mereka bilang saya punya anak. Kalau Allah saja pencipta manusia tidak lepas dari cercaan, maka apalagi kita ini siapa? Oleh karenanya kalau kita tahu demikianlah tabiat sifat kehidupan, kita mudah memaafkan, ya sudahlah, enggak ada masalah. Saya maafkan, mengurangi dosa-dosa saya dapat pahala, saya enggak banyak mikir, udahlah. Ini pertama, kemungkinan pertama yang terbaik. Kemudian yang kedua, dia enggak maafkan tapi dia enggak balas. Dia bilang saya tidak maafkan. Nanti akhirat saya mau ambil itu pahalanya. Dia tidak maafkan. Kau maafkan? Enggak, saya enggak maafkan. Terus nanti di akhirat urusan kita. Ini boleh atau tidak? Boleh. Saya tidak mau balas. Saya mau balas di akhirat. Balas sekarang percuma, rugi. Mending saya di akhirat. Ini boleh, tapi lebih bagus yang pertama. Karena orang kedua ini dia masih dendam, masih mikir, mungkin enggak bisa tidur, ya. Tapi boleh bagi dia untuk tidak maafkan, untuk membalas di akhirat kelak. Kemungkinan yang ketiga, dia balas. Dia balas tapi setimpal, maka ini hukumnya boleh. Dalam syariat boleh. Tadi ayat saya sebutkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan yang semisalnya, boleh, enggak ada masalah. Tetapi ini sulit. Untuk membalas setimpal sulit. Biasanya kalau orang mau balas lebih, anjing. Anjing juga, mau bilang anjing juga. Anjing kampret nanti. Susah mau ngepasin itu susah, balas setimpal susah. Tapi boleh kalau kamu balas kezaliman dengan setimpal atau di bawahnya boleh. Yang tidak boleh kemungkinan keempat adalah melampaui batas dalam membalas, dan itu dia dari terzalimi statusnya menjadi menzalimi. Paham? Dari terzalimi menjadi statusnya menzalimi. Maka ini tidak boleh. Innahu la yuflihudz zalimun. Sungguh tidak beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Terkadang sebagian orang kita dengar dia berkata, kau jangan ganggu saya ini baik. Tapi kalau kau ganggu saya balas berlipat-lipat. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Kalau mau balas setimpal. Tetapi siapakah yang mampu mengontrol dirinya untuk membalas dengan setimpal? Susah.
Yang terbaik apa? Tidak usah digubris. Kalau ada orang maki-maki kita tidak usah baca makiannya. Kenapa dibaca? Di antara kebodohan kita adalah menyusahkan diri kita sendiri. Bagaimana cara menyedihkan, menyusahkan diri kita sendiri? Kita baca makian orang. Orang yang maki-maki itu kalau tahu kita menderita, dia senang atau tidak? Senang. Tapi kalau kita cuma ketawa-ketiwi, dia tambah menderita. Oleh karenanya tidak usah menggubrisi cacian orang. Enggak usah dengar. Kemarin ada umahat ngomongin ibu, ya biarin aja. Ibu mau dengar enggak? Saya enggak mau dengar. Saya mau cerita bu, enggak usah cerita, enggak usah dengar. Ibu tahu siapa orangnya, saya enggak pengin tahu, sudah enggak usah. Ngapain dengar? Enggak usah. Hanya bikin sedih sendiri, tersiksa sendiri, akhirnya kita hidup tidak enak. Baik. Jadi perhatikan di sini, kalau ada dua orang caci maki, semua yang diucapkan oleh keduanya dosanya kembali kepada yang memulai. Kecuali kalau yang dimaki kemudian melampaui batas, maka yang dia lampaui tersebut dosanya kembali kepada dia. Taib, hadis berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang minum khamr, Karena minum khamr maka dicambuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idribuhu, cambuk dia. Orang-orang pun nyambukin dia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Faminadh dharibu biyadihi." Di antara kami ada yang mukul dengan tangannya. Wadh-dharibu bina'lihi, ada yang mukul pakai sendalnya. Wadh-dharibu bi thawbihi, ada yang lepas kainnya kemudian pukul dengan kain. Hukuman karena dia minum apa? Khamar. Supaya dia berhenti minum khamar maka dihukum. Falaman sarafa, tatkala orang itu pergi, yang dihukum tadi pergi. Qala ba'dul qaum, atau selesai dihukum, maka ada sebagian yang berkata kepada dia berjalan pergi, akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Maka Rasulullah SAW tegur. Kata Rasulullah SAW, la taqulu hadza, jangan ucapkan demikian kepada dia. La tu'inu alaihi syaitan, jangan sampai kau menolong syaitan untuk semakin menjerumuskan dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini dalil tidak boleh seorang berkata kepada pelaku maksiat, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu, atau mengatakan la'anakallah, Allah melaknatmu, maksudnya secara langsung ta'yin. Tetapi kita doakan yang baik. Kita bilang hadakallah, semoga Allah kasih kau apa? Hidayah. Aslahakallah, semoga Allah meluruskanmu. A'adzakallah min syarri nafsik, semoga Allah melindungimu dari kejahatan dirimu sendiri. Atau kita nasihati, ittaqillah ya Abdullah, bertakwalah wahai Abdullah. Kita mau berbicara dengan dia bermanfaat. Dia seorang muslim juga, cuma lagi terjebak, tertawan oleh syahwatnya, nafsunya mendominasinya. Dan kita juga di antara kita pernah ada yang seperti itu. Apa kita suka digituin sama saudara kita? Dihukum sudah, dicambuk sudah, dipukul sudah, ya sudah. Jangan kemudian ditambah-tambahin lagi dengan mengatakan la'anakallah, Allah melaknatmu, semoga Allah menghinakanmu. Maka tidak pantas. Semua tidak pantas. Kita doakan sama muslim. Oleh karena di antara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan, inna Ibrahima la halimun awwahun mudib. Bosnya Ibrahim itu halim. Halim itu dia tidak cepat membalas. Dia sabar. Disebutkan Ibrahim alaihissalam kalau ada yang menghina dia atau merendahkan dia atau mencaci dia, dia hanya mengatakan hadakallah, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Saya baru tahu ini ketika saya di Saudi. Ketika saya belajar masuk di kelas persiapan bahasa sebelum S1. Jadi guru itu sering bilang gitu, Allah yahdik. Dia marah. Tapi dia bilang semoga kau dapat apa? Hidayah. Saya bilang, oh jadi kalau ada orang bilang semoga kau dapat hidayah berarti lagi marah. Jadi marahnya tidak dibuat caci maki.
dasar goblok, dasar ini enggak. Dia cuma bilang Allah yahdik. Semoga Allah berhidayah. Ini lagi marah ini. Kadang aslahakallah, semoga Allah meluruskan kamu. Dan itu sudah kebiasaan di Arab Saudi. Teman-teman kalau lagi marah gitu, Allah yahdik. Allah yahdik. Hadakallah. Aslahakallah. Jadi mulut tidak terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang buruk. Kalau kita ucapkan doa yang buruk bagi saudara kita, sungguhnya kita membantu syaitan untuk semakin menjerumuskan dia. Kalau kita sama muslim, sama mukmin, ada saudara kita lagi terjatuh, kita tolong dia supaya dia selamat. Ya. Supaya dia selamat. Kalau dihukum ya silakan hukum, tapi tidak usah kita doakan keburukan. Maka Nabi SAW menegur orang yang mencela atau mendoakan keburukan bagi pelaku maksiat. Taib, hadis berikutnya, hadis terakhir dalam bab ini. Kata wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qadhafa mamlukahu bizina, siapa yang menuduh budaknya berzina, yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah, maka majikannya atau tuannya, pemilik budak tersebut yang menuduh budaknya telah berzina, padahal budaknya tidak berzina, maka majikan atau pemilik budak tersebut akan ditegakkan baginya hukum had pada hari kiamat kelak. Illa ayyakuna kama qala, kecuali sang budak memang benar-benar berzina. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tahu di antara dosa besar adalah qadhful mu'minat. Ya. Di antara 7 dosa yang membinasakan, kata Nabi SAW, qadhful mu'minat. Syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh, di antara juga makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, di antaranya qadhful mu'minat, menuduh wanita baik-baik dengan zina. Enggak boleh. Enggak boleh. Maka kalau seorang menuduh orang lain berzina, dia harus datangkan 4 saksi. 4 saksi yang saksi tersebut melihat ember masuk dalam sumur. Kalau keempat saksi tersebut tidak melihat ember masuk dalam sumur, maka cuma 3 orang yang lihat, maka penuduhnya dicambuk. Karena syariat melihat bahwasanya citra seorang mukmin atau mukminah harus dijaga. Ketika ada orang merusak citranya dengan menuduh dia berzina, maka harus mendatangkan 4 saksi. Yang 4 saksi tersebut melihat dengan mata kepala mereka ember masuk sumur. Jadi terjadi penetrasi, benar-benar lihat. Kalau enggak cuma lihat ciuman, cuma pelukan, enggak. Ya. Maka kalau cuma 3 orang lihat, ya saya melihat ember masuk sumur. Terjadi penetrasi ketika mereka berzina. Yang satu enggak, saya cuma lihat ciuman aja. Dicambuk. Tuduhan tersebut berarti tidak lengkap syaratnya. Ini aturan syariat. Tidak lengkap apa? Syaratnya. Enggak boleh. Maka tidak boleh seorang menuduh orang lain. Maka hati-hati, jangan sampai kita marah sama orang, kita bilang, lonte. Enggak boleh. Enggak boleh. Lonte berarti tukang zina, itu tidak? Lonte artinya apa? Tukang zina. Makanya orang marah terus manggil orang lonte, dasar ini, dasar. Enggak boleh. Kalau bilang dia lonte berarti kamu bilang dia tukang zina. Tukang zina ada hukumnya dalam syariat. Kalau kau tidak bisa datangkan 4 saksi, kau yang dicambuk. Berbeda kalau yang dituduh atau yang menuduh adalah pemilik budak, dia menuduh budaknya. Lelaki, dasar budak pezina. Kalau tidak benar, maka penuduhnya akan ditegakkan hukum had, tapi bukan di dunia. Karena majikan yang menuduh budaknya berzina, meskipun salah tidak dihukum had, tapi yang hukum had nanti di akhirat pada hari kiamat kelak. Maksud saya ini menunjukkan bahwasanya bukan syarat kita mencela orang itu, orang tersebut harus setara dengan kita atau tetangga kita. Bahkan di bawah kita, pegawai kita pun tidak boleh kita hina-hina. Tidak boleh kita sakiti hatinya. Pegawai yang paling rendah kedudukannya budak. Budak itu bisa dijual belikan zaman dulu. Jual belikan, disuruh-suruh, enggak usah digaji, enggak ada masalah, yang penting kasih makan. Kalau enggak suka jual, enggak senang bisa dipukul.
Dan Islam datang ketika banyak perbudakan. Satu dunia semua, bukan cuma di Jazirah Arab, di Eropa, di mana-mana banyak perbudakan. Kemudian Islam datang memotivasi untuk menghilangkan perbudakan. Tapi intinya kalau seorang punya budak, ini pegawai yang paling rendah. Dia lebih rendah lagi dari sekedar asisten rumah tangga atau buruh atau yang lainnya. Itu pun tidak boleh mencela dia. Tidak boleh mencela dia. Rasulullah SAW bersabda mengingatkan ya tentang budak-budak, kata Rasulullah SAW, ikhwanukum khawalukum. Sungguhnya budak-budak tersebut saudara-saudara kalian sama muslim. Kalau kita supir-supir kalian, pembantu-pembantu kalian, tentu bukan budak. Tapi kalau budak saja Rasulullah gitu kan, jangan dizalimi. Kata Rasulullah SAW, ikhwanukum khawalukum. Mereka adalah saudara-saudara kalian, menjadi pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullah tahta aidikum. Allah telah menjadikan mereka di bawah naungan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi. Siapa yang saudaranya meskipun budak dia di bawah kekuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kul. Bayangkan, berilah makanan kepada dia yang dia juga makan. Kamu suruh-suruh dia, tapi apa yang kamu makan kasih dia. Ini budak loh, apalagi pembantu, apalagi supir. Ini budak loh, yang derajatnya paling rendah. Kata Nabi, falyut'imhu mimma ya'kul. Berilah kepada dia makanan yang dia makan. Wal yubishu mimma yalbas. Berilah pakaian yang dia pakai. Pakaian kita punya kasih kalau bisa. Ya. Kita punya pembantu dia pakai pakaian saya, enggak apa-apa. Pakai. Ya, pakaian yang wajar, bukan kita kasih dia pakaian mewah nanti dia malah besar kepala, enggak. Artinya pakaian yang wajar yang kita layak untuk pakai, kasih dia enggak apa-apa. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan bebani mereka dengan pekerjaan yang tidak bisa mereka lakukan. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Kalau ternyata kalian tugaskan mereka dengan beban yang berat, maka bantulah mereka. Makanya di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, apa yang Rasulullah SAW ucapkan sebelum meninggal dunia? Kata Rasulullah SAW, as-salat, 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 wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, perhatikan budak-budak kalian. Itu jangan kalian zalimi budak-budak kalian, perlakukan mereka dengan baik. Karena budak itu dalam strata yang paling rendah. Berbuat baiklah kepada mereka. Maka saya nasihat diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat. Kalau ada saudara-saudara kita sama muslim atau muslimah di bawah kekuasaan kita, apakah pegawai kita, apakah asisten rumah tangga, apakah pengasuh anak kita, apakah tukang setrika kita, apakah pegawai kita, pekerja kita, buruh kita, ingat mereka juga sesama muslim. Jangan zalimi mereka dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jangan zalimi mereka dengan perkataan maupun perbuatan. Sikapi mereka dengan baik. Bayangkan kalau kita di posisi mereka. Bayangkan kalau adik kita di posisi mereka. Bayangkan kalau ada kerabat kita di posisi mereka. Maka pergaul dengan baik. Kalau mereka salah hukum, silakan ada hukuman, tapi tidak harus mencaci maki. Terkadang kita lupa diri. Kita menganggap depan kita ini seakan-akan bukan manusia, hanyalah hewan, untuk kita maki-maki bebas. Mentang-mentang kita kasih gaji, kita beri gaji kepada mereka, kita maki sepuasnya, enggak boleh. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Oleh karenanya, jangan kita mencela muslim yang lain ya tanpa hak. Taib, kita lanjutkan. Bab berikutnya, babu tahrimi sabbil amwat bi ghairi haqqin wa maslahatin syar'iyyah. Bab pengharaman mencaci orang yang sudah meninggal. Amwat maksudnya jamak dari mayyit. Maksudnya adalah orang-orang yang sudah meninggal, tidak boleh caci maki. Bi ghairi haq, tanpa hak. Wa maslahatin syar'iyyah. Boleh kalau ada hak untuk kita caci maki meskipun sudah meninggal, atau karena ada maslahat yang syar'i. Faedah, maslahat yang kita tuju. Seperti apa? Wahiyat tahdhiru minal iktida'i bihi fi bid'atihi. Misalnya mayat ini ternyata pelaku bid'ah. Maka kita ingatkan kepada masyarakat jangan ikuti dia karena dia pelaku bid'ah. Sehingga orang-orang tidak mengikuti penyimpangan agama yang dia lakukan. Ya, meskipun sudah mati. Wa fisqihi, atau kita ingatkan apa yang dia lakukan itu adalah kefasikan, dia menyebar kemaksiatan, jangan ikuti. Tidak apa-apa kita cela meskipun dia sudah meninggal karena ada maslahat.
untuk menjaga kaum muslimin agar tidak mengikuti kefasikan yang dia lakukan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya kesalahan-kesalahan yang diikuti maka kita beri peringatan kepada masyarakat. Wa fihil ayatu wal ahaditsu sabiqatu fil babi qablahu, dan dalilnya semua dalil yang kita sebutkan sebelumnya. Sama kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, masalah mencaci maki sama muslim ini bukan cuma terkait dengan yang hidup. Bahkan yang sudah mati lebih lagi tidak boleh dicela. Kalau yang hidup kita cela dia masih bisa balas, itu tidak. Dia dengar dia balas. Yang sudah mati bagaimana cara dia balas? Kamu tidak boleh mencelanya kecuali ada maslahat syar'i. Misalnya orang ini tukang menyuruh kepada kekufuran atau menyuruh kepada liberal, kita bantah, ini seperti ini lu ngawur, ini enggak benar, enggak apa-apa. Biar orang tidak terpedaya dengan tulisannya, orang tidak mengikuti ceramahnya, orang tidak tertipu dengan egoannya, maka kita boleh sebut ini, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Dan demikianlah para ulama ketika mereka memperingatkan dari ahlul bidah, meskipun sudah meninggal tetap diingatkan, ini enggak boleh, penyimpangannya begini, dulu dia fasik, jangan ikuti kefasikannya, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada maslahat maka tidak boleh. Kalau yang hidup kita caci dia masih bisa balas, yang mati tidak bisa balas. Taib. Adapun satu hadis yang dibawakan selain hadis-hadis yang sebelumnya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencaci maki atau mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia, mayat-mayat. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, sungguhnya mereka telah sampai pada apa yang mereka lakukan. Yaitu hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa? Ngapain kalian cela-cela? Mereka sudah diurusin sama Allah, faham? Sudah enggak usah dicela. Mencaci maki buat apa? Ini sudah diurusin, sudah masuk alam barzah, sudah diurusin. Kalau enggak dapat nikmat, dapat apa? Siksaan. Jadi enggak usah, jangan kurang kerjaan. Udah mati dicela-cela. Kecuali tadi kalau ada maslahat syar'i, maslahat syar'iyah yang buat kita harus mencelanya, seperti ketika dia pelaku bid'ah atau pelaku maksiat atau ajarannya masih terus berkembang dan menyimpang, maka kita perlu ingatkan masyarakat agar tidak terpedaya dengan dia. Seperti misalnya dia adalah seorang figur yang dikagumi oleh masyarakat, ternyata dia pelaku maksiat, ternyata dia menyebarkan penyimpangan, maka harus kita ingatkan. Dan lebih tertuntut untuk kita ingatkan karena dia figur masyarakat. Baik, kita lanjutkan hadis bab berikutnya. Babun nahyi anil idza. Masih mirip dengan bab sebelumnya. Bab larangan menyakiti atau mengganggu orang lain. Bab larangan menyakiti atau mengganggu orang lain. Ayat yang dibawakan sama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, dengan tulisan maupun dengan komentar, semua bentuk gangguan kepada kaum mukminin dan kaum mukminat yang lain tanpa hak, bighairi maktasabu, tanpa ada sebab dosa yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka orang-orang yang menyakiti tersebut telah melakukan kedustaan dan telah membawa dosa yang nyata. Ayat sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya. Jadi dilarang kita menyakiti orang lain dalam bentuk apapun, tidak boleh. Perkataan, perbuatan, nyinyiran, sindiran, lirikan mata, gerakan tangan, enggak boleh. Ya. Kalau menyakiti dia jangan, semuanya yang menyakiti dia jangan. Tidak usah kita menyakiti orang lain. Ya, kecuali kalau memang dia berhak untuk disakiti. Ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wallatani ya'tiyahuma, kata Allah fa'adhuhuma. Dalam surat An-Nisa, ya, kalau dua orang tersebut melakukan kesalahan, fa'adhuhuma. Saya cari ayatnya sebentar. Ayatnya gimana?
Dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma." Dan dua orang yang melakukan perbuatan fahisyah tersebut dari kalian, fa'adhuhuma, maka sakitilah mereka berdua. Ya, kalau memang berhak untuk disakiti, maka sakiti, kata Allah, fa'adhuhuma. Seperti orang yang melakukan zina, melakukan praktek homoseksual misalnya, berhak untuk disakiti, berhak untuk ditegakkan hukum had. Tapi kalau tidak ada hak untuk disakiti, maka tidak boleh kita menyakiti. Taib, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis terkait dengan bab ini. Yang pertama, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah yang sungguhnya, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi di sini Rasulullah SAW memuji orang muslim yang bisa menjaga lisannya. Seorang bisa berbuat baik dengan memberi bantuan. Kalau dia tidak bisa memberi bantuan, dia beramal soleh. Kalau tidak bisa beramal soleh, tahan lisannya, tahan tangannya, tahan komentarnya, tahan cuitannya, jangan ganggu orang. Kalau dia niatkan, dia ingin nulis, dia tahan supaya tidak ganggu orang, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Makanya Rasulullah SAW ketika menasihati Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, kuffa alaika hadha. Rasulullah pegang, tahan lisanmu. Dan termasuk lisan adalah apa? Tulisan. Kenapa Rasulullah mengatakan muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya? Karena lisan lebih cepat beraktivitas. Lebih cepat beraktivitas dan jangkauannya banyak. Adapun tangan bisa cuma mukul orang di depannya. Bisa ngambil barang orang di depannya. Tapi kalau tulisan, orang jauh pun bisa dia cela. Ucapan dia bisa cela orang jauh. Oleh karenanya hati-hati, kita hidup di zaman yang sekarang orang bicara seenaknya. Maka sekali lagi sebelum ngomong, pikir dulu bahwasanya omongan ini akan dicatat oleh dua malaikat, Raqib Atid, kemudian akan dibuka lagi catatan tersebut pada hari kiamat, dan setiap ucapan kita akan ada tanggung jawabnya. Maka tidak usah menyakiti orang lain. Di kalangan ibu-ibu juga demikian, di grup usahakan jangan mengucapkan ucapan yang menyakiti orang lain. Kalau kita tidak usah nyinyir, jangan nyinyir. Terkadang kita bikin lucu-lucu, ada orang jadi korban, kita nyinyir dia. Dia mungkin sakit hati tapi dia diam. Maka jangan sakiti orang dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan komentar kita, dengan status kita. Jangan. Tidak usahlah. Kalau mau nasihati japri, ngapain bikin sakit hati orang lain? Tidak usah. Dan juga muslim yang sejati yaitu orang lain selamat dari gangguan tangannya. Setelah itu Rasulullah menyebutkan tentang tambahan di sini orang yang berhijrah yang sesungguhnya, karena gambaran orang berhijrah hukum asalnya adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim, atau berpindah dari negeri kafir yang tidak bisa dijalankan ibadah di situ kepada negeri kafir yang lain yang mungkin bisa dijalankan ibadah. Tentu yang harus ke negeri muslim, tapi terkadang tidak mungkin. Atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tinggal di kampung ini enggak bisa, banyak maksiat. Pindah ke kampung lain yang mungkin lebih kondusif untuk beribadah kepada Allah. Semua disebut dengan hijrah. Ya. Secara umum hijrah hukum asalnya meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lainnya. Ternyata hijrah tidak terbatas pada itu. Di antara hijrah adalah meninggalkan kemaksiatan yang biasa dia lakukan. Timbullah istilah sekarang sudah hijrah. Dan itu istilah yang benar. Dia sudah hijrah, artinya sudah meninggalkan dosa yang biasa dilakukan. Ada yang riba, kemudian dia tinggalkan riba, sudah hijrah. Ada yang tukang nyanyi musik-musik, dia hijrah, meninggalkan perbuatan tersebut. Ada yang dulu suka melakukan kesyirikan, maka dia tinggalkan, dia sudah hijrah. Dan demikian, maka inilah muhajir yang sungguhnya, dia berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kepada kawan-kawan yang berhijrah, ketika berhijrah harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena enggak enak sama kawan, bukan karena takut dinyinyir orang,
Ya, bukan karena ini karena itu, tapi semua dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan maksiat pun harus karena Allah. Siapa yang meninggalkan maksiat bukan karena Allah maka tidak ada pahalanya. Seperti dia tidak lagi merokok. Kenapa? Karena divonis paru-parunya sudah menghitam legam misalnya. Takut sakit, maka ini bukan hijrah. Meninggalkan zina supaya tidak kena AIDS, maka ini bukan hijrah. Hijrah itu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ninggalkan misalnya riba konvensional, jangan karena enggak enak teman-teman semua sudah hijrah, saya aja yang belum, jangan. Diketemu temannya, sampai kapan kamu begini? Akhirnya dia hijrah bukan karena Allah tapi karena tidak ingin dinyinyir sama orang, maka tidak dapat pahala. Hijrah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis yang terakhir, wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, rawahu Muslim. Kata Nabi, ini supaya bisa masuk surga ada dua amal yang dilakukan supaya masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang suka diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, selamat dari neraka masuk surga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Selamat dari neraka masuk surga. Adapun kesuksesan di dunia semu, kesuksesan yang sesungguhnya adalah faqad faz. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka masuk surga, maka sungguh dia telah sukses, dia telah menang, dia telah beruntung. Itulah kemenangan sesungguhnya. Bagaimana caranya? Kata Nabi, falta'tihi maniyatuhu, hendaknya dia meninggal ketika kematian datang kepadanya, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dalam kondisi dia tidak melakukan suatu sikap kepada orang lain kecuali sikap yang dia suka dilakukan kepadanya. Orang mikir sebelum bertindak. Kalau ini dilakukan pada saya, kamu suka enggak? Kalau saya enggak suka, enggak usah. Nulis status, kalau saya yang dinyinyir suka enggak? Baik enggak buat saya? Seandainya yang saya nyinyir tersebutlah diri saya sendiri. Kalau enggak suka, enggak usah. Orang misalnya nikah cerai, nikah anak perempuan cerai, gampang kasih duit. Kalau itu anak kamu sendiri bagaimana? Kalau kamu di posisi sebagai wanita tersebut, yang kamu kawini, kamu ceraiin dengan mudah, kamu suka atau tidak? Anda bilang apa soalnya Ustaz, tinggal nikah kalau dia cerai. Itu kalau putrimu digituin. Kalau kamu di posisi wanita tersebut, kamu suka atau tidak? Jangan. Kalau kamu sebagai suami pergi kemana-mana enggak pernah telepon istri, kira-kira kamu suka enggak kalau kamu jadi istrinya? Enggak pernah ditelepon apa? Suami. Ternyata telepon istri orang. Kalau kamu jadi istri, ingin jadi istri yang baik, coba. Apakah kamu angkat suara kepada suami? Kalau kira-kira kamu yang jadi suami, suka enggak istrimu angkat-angkat suara? Kira-kira suka enggak ibu-ibu? Kok jawabnya ragu-ragu? Enggak. Itulah namanya akhlak yang mulia. Kalau ingin masuk surga, lakukan kepada orang lain yang kita suka dilakukan jika kita berada di posisi dia. Kalau kamu suka, lakukan, enggak ada masalah. Kalau enggak, jangan. Kalau enggak, jangan. Oleh karenanya, ini dibawakan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan, kalau kamu tidak suka disakiti orang, jangan sakiti orang lain. Kalau kamu enggak suka dinyinyirin orang, jangan suka nyinyir orang lain. Kalau kamu enggak suka dihina orang, jangan suka hina orang lain. Kalau kamu tidak suka direndahkan orang, jangan suka rendahkan orang lain. Kalau kamu sudah seperti itu, maka kamu masuk surga. Maka di antara definisi akhlak yang mulia adalah seorang bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka dilakukan kepadanya. Saya sering sampaikan, kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak yang baik kepada bapak dan ibu, kepada bapak kita misalnya, coba bayangkan kamu jadi bapak sendiri. Kira-kira bapak sukanya apa? Bapak suka ya anaknya datang ngobrol, hormati. Maka lakukanlah. Maka dengan demikian seorang akan menjadi istri yang soleha, menjadi suami yang soleh, menjadi anak yang berbakti, menjadi bapak yang baik, menjadi tetangga yang baik. Karena setiap dia bersikap, dia selalu memilih sikap
yang kira-kira kalau dia di posisi orang tersebut, dia suka disikapi dengan sikap tersebut. Itulah akhlak yang mulia dan sebab utama masuk surga. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.